Kita mungkin banyak menantikan rekomendasi-rekomendasi dari seseorang di market untuk beli, untuk simpan, untuk jual. Simpan sih jarang sih, lebih banyak beli atau jual. Nah, ada yang lebih keren lagi, yaitu apa? Yang tipenya adalah real time alert. Jadi bukan orang yang bikin, tapi sistem yang bikin. Entah itu adalah real time alert, entah itu adalah trading alert, ada juga yang istilahnya adalah trading signal. Kalau di galeri saham di GIS Pro kita namanya adalah trading signal. Nah, trading signal ini kadang menjadi backbone banget bagi orang-orang untuk diikutin. Nah, tapi kita harus ingat nih ya, jadi setiap ada rekomendasi, kita harus mengerti dulu kiblat orang yang memberikan rekomendasi itu apa. Apakah dia adalah short term trader, apakah dia itu adalah swing trader, atau apakah dia trend follower yang bisa rekomendasi beli dan disimpannya lama banget. Lamanya bukan berarti lama turun ya, bukan nyangkut, tapi lamanya itu lama uptrend. Jadi uptrend, jadi dalam waktu 3 bulan masih disimpan terus. Jadi teman-teman harus tahu dulu ketika teman-teman mengikuti rekomendasi real time alert, maka yang teman-teman harus pastikan adalah metode dari sumber itu seperti apa. Kalau di galeri saham kita selalu berbasis trend, karena dalam trend following, trend optimizer, kita bisa memiliki saham-saham yang bisa memberikan keuntungan yang maksimal, bahkan bisa multi bagger. Intinya istilah keren multi bagger. Jadi nggak semua orang cocok. Kenapa? Karena kalau orang yang mau day trade nggak akan cocok, tapi orang yang pengen beli, simpen, tidur agak nyenyak, nyaman, nah lebih cocok yang trend follower. Nah, ini bicara untuk umumnya. Bicara untuk umumnya adalah apakah kita benar-benar bisa 100% itu mengikuti real time alert? Jangan. Kenapa? Real time alert itu bisa muncul banyak dalam sehari-hari. Jadi misalnya pagi, 1 jam pertama muncul 5 rekomendasi beli dalam menit yang berbeda tentunya. Lalu 1 jam kedua muncul lagi 3 rekomendasi beli. Sebelum makan siang muncul lagi mungkin 8 rekomendasi beli, beberapa rekomendasi jual. Itu sampai sore tutup market. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita main beli yang alert pertama muncul dibeli, alert kedua muncul dibeli, alert ketiga muncul dibeli. Lama-lama uang kita habis dan kita bingung, ini gua ngapain sih? Gitu. Ini sama kayak teman-teman ke supermarket. Teman-teman ke supermarket ketika masuk ke jalur kopi, Pak, ada kopinya, dicoba ya, ambil 1. Lalu ke jalur permen, Pak, permennya baru nih, ambil 1. Diambil 1. Pak, itu daging salmonnya fresh banget, bisa untuk sashimi, wah ambil 1. Nah, setiap lorong yang kita lewatin kita beli yang apa ditawarin orang. Nah, yang jadi apa? Yang terjadi adalah ya keranjang kita keberatan, uang kita kebanyakan kita keluarin, dan kita lupa tujuan awal kita ke supermarket mau ngapain. Oh, saya mau beli lampu, kenapa saya belinya salmon? Walaupun dari Norwegia langsung, tapi ngapain saya beli gitu kan? Bedanya adalah kalau teman-teman di supermarket asal beli, tinggal dimakan, masuk mulut, di perut enak, udah beres. Tapi kalau saham, teman-teman asal beli saham, dimakan nggak bisa, diindus nggak bisa, ya kan? Disayang-sayang juga nggak bisa, istilahnya seperti itu. Nah, jadi harus kita lakukan apa? Trading alert, trading signal yang teman-teman lihat, atau misalnya teman-teman mendengar di sosial media lah, di messaging lah, apa segala macam, beli ini, jual ini, dan lain sebagainya. Teman-teman harus punya watchlist pribadi dulu. Jadi bagaimana? Jadi misalnya ya, saya kayak cocok deh sama rekomendasi galeri saham karena fokusnya adalah tren. Nah, teman-teman harus punya prioritas. Saham yang sudah diulas oleh kita, mana yang kira-kira saya mau prioritasin untuk dipantau, nanti untuk dibeli dan diikutin. Jadi jangan sampai semuanya harus dibeli, nggak juga. Kan ada preferensi dari setiap orang, ya kan? Ada preferensi dari masing-masing orang. Saya kayak akan cocok di sektor consumer deh, atau saya akan cocok lebih nyaman di sektor telekomunikasi atau di konstruksi. Nah, teman-teman tinggal pantau. Oke, saya mau fokus untuk besok sahamnya misalnya BCA, BRI, lalu ICBP, misalnya seperti itu. Jadi besok atau hari ini ketika ada trading alert beli BBCA, karena udah dalam prioritas kita, muncul nih, beli deh.
gitu. Tapi kalau ternyata kita mau cari BCA, BRI, sama ICBP, yang muncul tuh rekomendasi beli Unilever. Ya saya kan nggak mau beli Unilever, ini bukan dalam plan saya, jangan ikutan beli gitu. Jadi trading alert, trading signal, real time alert itu bumerang. Kalau kita asal-asalan itu jadi petaka. Tapi kalau kita sudah ngerti saya mau ngapain, oke, saya mau beli sahamnya ini, warna biru gitu ya. Besok saya tunggu sampai trading signal saham biru nongol. Tapi kalau ternyata besok yang muncul adalah trading signal warna merah, jangan beli, jangan main diambil, jangan. Kita fokus apa? Kalau muncul yang biru, baru diambil. Kalau muncul yang merah, jangan tergoda, istilahnya seperti itu. Jadi yang paling penting dalam trading adalah trading signal itu adalah alat bantu bagi kita untuk reminder. Kenapa? Ya namanya kita trader, investor kan punya kesibukan yang lain kan. Ada sih yang trading for living, tapi lebih banyak yang profesional, pengusaha, dan lain-lain. Seperti itu. Orang sukses lah, ya kan? Orang sukses yang akhirnya mengerti untuk betapa pentingnya investasi di saham, trading di saham. Nah, kita punya kesibukan utama kita. Jangan sampai kita jadi lupa dengan bisnis utama kita, tapi jadi nggak fokus juga karena di market terlalu ricuh gitu loh. Nah, jadi bagaimana dengan trading alert? Teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa untuk remind, lagi sibuk kerja dan lain sebagainya. Oh, ternyata muncul. Oh, alertnya menongol. Ini saham dalam watchlist saya yang mau saya beli. Oke, saya beli. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada alert nongol, ya udah, just do as normal gitu loh pekerjaan Anda. Jangan terlalu fokus sama mencari-cari yang lain-lain gitu. Karena terlalu banyak jajan ngelihat ini tuh, yang ada adalah belanja kebanyakan. Dan ketika belanja kebanyakan, porto kita nggak akan untung. Porto kita jadi minimarket, barangnya banyak, stoknya banyak. Ya semoga aja bisa cepet muter. Ternyata enggak gitu loh. Oke, demikian penjelasan mengenai trading signal, mengenai real time alert. Jadi walaupun ada layanan real time alert dan Anda menggunakannya, atau Anda mendengar dari sosial media beli ini jual ini, dari messaging apps beli ini jual ini, pastikan kita punya watchlist pribadi dulu. Untuk alert itu adalah reminder. Halo, saham ini udah waktunya beli, silakan beli. Oh iya, sahamnya ada di watchlist saya ikutan beli. Oke, jadi jangan terlalu banyak jajan di pasar modal, karena biasanya kalau terlalu banyak jajan, habis uang, tidak menghasilkan, dan capek sendiri. Saya, Rio Rizaldi, terima kasih.